Dan kiranya sesi demi sesi pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan menyambut para tim PGTI yang akan menjadi berkat bagi kita. Pada pagi hari ini kami persilakan untuk berdiri, tepuk tangan. Dan saat khusus untuk pembicara kita Pak Timotius Wood. Silakan dulu Pak. Dan kiranya melalui parenting pagi hari ini, seminar parenting, kita boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang terus memperlengkapi kita dan bagaimana kita boleh membangun keluarga yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulai senang parenting kita pada sesi yang pertama ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita mengambil saat terus menentukan. Kita mau siapkan serta bawa hati kita mendekat erat kepadanya. Kita bersyukur oleh karena ajaib dan dahsyat Tuhan bagi kita. Dia menemukan kita, menjadikan kita orang tua yang begitu berharga di matanya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk memberkati keluarga kita. Kita naikkan pujian, kita katakan kita mau erat dengan hati Tuhan yang dalam hati kita. Kita naikkan pujian. Terasa Tuhan
kesempatan ini. Oleh karena kasih Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami boleh ada di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tetapi Tuhan yang merancang untuk kami bersama-sama pada saat ini untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami sebagai orang tua. Tuhan Yesus, Engkau sertai seminar pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di sini untuk bersatu hati mempererat tali kasih di antara kita sebagai orang tua dengan orang tua dengan Bapak Ibu guru, dan juga dengan kita semua dengan tim pada pagi hari ini yang datang bersama-sama untuk melayani di tempat ini melalui pembinaan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mohon dengan kesedihan hati ini kita berdiri kembali, kita naikkan pujian Satukanlah Hati Kami. Mari kita naikkan pujian ini, kita tepuk tangan. Kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Berikan senyum kepada Bapak Ibu yang ada di belakang, depan, kiri dan kanan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita akan pujian. Satukan hati kami, satukanlah hati kami memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam Tuhan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu bersama, saatnya kita akan masuk ke dalam sesi pembinaan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Hanya Tuhan yang peduli pada kita. Itu sebab karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita rindu Tuhan menyentuh hati kita, mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan dan seminar pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Kita nyatakan betapa aku mencintai betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Apa nasihat
Pertama ini adalah
Yang pertama adalah Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Bapak Ibu boleh membuka dan kita membaca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 16. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Alkitab berkata, Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu adalah terbatas. Waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka itu menjadi jahat. Itu menjadi sesuatu yang merusak kita dan membawa ketidakbaikan kepada kita. Yang kedua, di dalam Kolose pasal 4 ayat ke-5. Surat Kolose pasal 4 ayat ke-5. Alkitab berkata demikian, Kolose pasal 4 ayat ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Dalam konteksnya, orang-orang luar maksudnya adalah kita jangan gampang terpengaruh oleh berbagai macam pengajaran, berbagai macam pemikiran yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita menggunakan waktu dengan tidak baik, menyia-nyiakan kehidupan kita. Itulah pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa hidup kita terbatas, waktu kita terbatas. Oleh sebab itu kita harus menggunakan waktu dengan bijak. Khususnya tema kita hari ini adalah berbicara tentang menjadi orang tua yang sibuk. Ya, saudara sekalian, ini adalah majunya atas ya, majunya yang atas. Oke, terima kasih ya. Nah, ini adalah gambaran orang sibuk zaman now ya. Kita lihat orang bergerak dengan cepat. Ada satu bapak, tentu telinganya cuma 2. Kalau telinganya 3, saudara sekalian, HP-nya 3, saudara sekalian ya. Saya pernah makan dengan seseorang, dia sebelum selesai HP-nya bunyi, maka HP yang lain bunyi lagi, saudara sekalian ya. Mulutnya cuma 1, saya nggak tahu bagaimana dia menjawab. Jadi orang sekarang suka mengukur hidupnya dengan kesibukan. Ya, ditanya, kamu sibuk nggak? Enggak. Oh, kamu kurang penting ya. Kamu sibuk? Oh, sibuk sekali. Nah, ini orang penting ya. Padahal belum tentu, saudara sekalian ya. Ada orang mengatakan, oh sampai makan saja saya tidak punya waktu. Makan harus buru-buru ya, tidur tidak cukup. Saudara, kemungkinan besar dia bukan orang penting, tapi kemungkinan besar dia tidak bisa menata atau mengatur waktunya dengan baik. Jadi saudara sekalian, kesibukan itu tidak selalu berarti orang itu penting ya. Bisa saja kesibukan itu karena kita tidak bijak menggunakan waktu sebagaimana firman Tuhan hari ini. Nah, kesibukan di dunia, kesibukan di luar itu secara langsung terpengaruh dengan kehidupan di dalam keluarga. Nah, ini gambaran keluarga kita zaman sekarang ya. Di meja makan semua sibuk dengan gadgetnya. Nah, ibu kerja juga dengan harus mengasuh anak di rumah, pekerjaan dibawa pulang ke rumah. Kemudian ya di kamar, orang tua masing-masing sibuk dengan gadget sendiri. Nah, saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana gambaran keluarga saudara, tapi ini adalah gambaran umum dunia zaman sekarang. Semua orang sibuk ya. Saya tidak tahu gadget itu menjadi berkat atau menjadi kutukan bagi kita. Ya, zaman dulu ketika saya masih remaja, saudara, kita tidak punya handphone. Nah, kalau mau cari orang itu susah ketemu ya. Zaman sekarang kita semua punya handphone. Jadi 24 jam itu kita bisa ditelepon orang, saudara sekalian ya. Lagi makan ditelepon ya. Oleh sebab itu banyak jemaat ya, dia tidak mau bawa handphone ketika ikut kebaktian karena takut diganggu. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita tetap menjadi orang tua yang bijak di tengah-tengah kesibukan. Hari ini saya mengajak saudara memikirkan 2 hal ya. Yang pertama, saudara sekalian, saya sampaikan dengan cerita-cerita yang menyedihkan. Yang pertama adalah ya, ada seorang anak dikirim orang tuanya ke Amerika. Lalu bapaknya tanya, "Nah, kamu mau apa?" Ya. Nah, kamu mau apa? Di Amerika telepon anaknya
butuh apa-apa. Saya cuma butuh papa katanya. Ya, saya cuma butuh papa. Saya tidak butuh apa-apa. Yang saya mau adalah saya mau tinggal bersama dengan papa. Papanya kan bilang, "Nak, kamu ke Amerika itu bagus." Ya, banyak orang mau ke Amerika tidak punya kesempatan. Papa punya uang, papa punya kesempatan kirim kamu. Anaknya bilang, "Tidak, saya lebih butuh papa daripada apa yang ada di Amerika." Nah, ini membuktikan bahwa anak membutuhkan perhatian. Ya. Yang kedua, saya kenal satu keluarga. Nah, dia anak yang tinggal serumah dengan orang tuanya. Saya tanya, "Kamu sibuk nggak?" "Sibuk." "Ya, papa kamu sibuk." "Sibuk." "Mama kamu sibuk." "Sibuk," katanya ya. Jadi bagaimana kamu sehari berapa kali ketemu papa kamu, mama kamu? Dia bilang, "Saya satu hari belum tentu ketemu papa mama saya satu kali." Ya, saya pergi ke sekolah, papa mama belum bangun. Saya pulang sekolah, papa mama belum pulang. Ya, papa mama pulang kerja, saya sudah tidur. Jadi bagaimana kamu komunikasi dengan papa kamu? Ya, komunikasi lewat kulkas katanya. Ya, apa itu kulkas? Jadi di kulkas itu ada tempelan-tempelan. "Pak, hari ini saya perlu ini tempel di sana." Ya, kalau kamu minta duit gimana? Ya, jadi zaman dulu belum transferan ya. Nah, kalau kamu perlu uang gimana? Di sana ada amplop. "Pak, saya mau bayar ini." Nanti besok paginya papa masuk, uangnya sudah ada di dalam. Nah, ini ironis saudara sekalian ya. Jadi punya uang, punya jabatan, punya pekerjaan, punya pendidikan yang baik, tapi keluarga terhilang. Ya, jadi ini bukan gambaran keluarga yang kita harapkan. Saya nggak tahu saudara punya keluarga seperti ini tidak. Apa saudara ketemu anak itu berapa sering saudara sekalian? Saudara berkomunikasi dengan anak, saudara bersentuhan dengan anak, saudara memeluk anak, ya, saudara gandengan tangan dengan anak, itu berapa sering? Anak butuh itu saudara sekalian. Satu lagi cerita saudara ya. Nah, seorang anak menjadi sakit ketika pembantunya pulang kampung. Ya, mengapa demikian? Ya, karena sekarang banyak orang menitipkan anaknya diasuh oleh pembantu. Ya, papa mamanya pergi, bye bye, katanya silakan nggak usah pulang juga nggak apa-apa ya. Tapi pembantunya pergi, anaknya nangis saudara sekalian ya, karena sentuhan mama papa beda dengan sentuhan pembantu saudara ya. Jadi mereka lebih senang sentuhan dari pembantu. Nah, saudara sekalian, ini semua gambaran yang tidak benar tentang kehidupan keluarga masa kini. Orang tua menghabiskan terlalu banyak waktu di luar sehingga mengabaikan ya statusnya, mengabaikan perannya, tanggung jawab di dalam keluarga. Bagaimana mengatasinya? Nah, saudara, dua hal yang saya ajak saudara sekalian. Yang pertama, kita perlu mengalahkan kesibukan kita. Untuk mengalahkan kesibukan, maka kita perlu terlebih dahulu memperhatikan apa itu sibuk. Ya, pertama cari tahu penyebab kesibukan kita. Kalau saudara mengatakan saudara sibuk, ya saya diminta untuk menyampaikan, ya, menjadi orang tua di zaman sibuk. Saya mau tanya, saudara kenapa sibuk? Saudara sibuk dengan apa? Saudara, kita semua merasa zaman sekarang sibuk, ya. Apalagi kalau saudara tinggal di kota besar, waktu itu cepat sekali. Ya, orang selalu cerita, satu hari itu cepat berlalu. Jangankan satu hari, satu minggu itu juga cepat berlalu. Satu minggu cepat berlalu, satu bulan cepat berlalu. Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak manfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan ditelan oleh kesibukan dan tanpa sadar waktu kita itu hilang percuma saja. Jadi apa yang menyebabkan orang sibuk? Orang sibuk kemungkinan pertama adalah karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Ada orang sibuk karena suka menunda-nunda pekerjaan, atau ada orang sibuk karena malas tidak menyelesaikan pekerjaan. Ada orang sibuk karena tidak bisa menata waktu dengan efisien. Ada orang sibuk karena menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, saudara sekalian, apakah saudara termasuk kategori ini? Yaitu orang yang suka menunda-nunda pekerjaan atau suka melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak penting, sehingga waktu kita itu terbuang percuma saja. Nah, saudara, kalau saya mau tanya, apa contoh zaman ini, zaman now, ya, perbuatan atau cara menghabiskan waktu yang tidak bijak? Apa itu saudara sekalian? Apa itu? Ya, apa? Apa ya? Nonton drakor ya? Ada yang jawab nonton drakor ya? Apalagi drakor itu penting ya untuk mengisi jiwa, tapi dari pagi sampai malam nonton drakor itu tidak penting ya. Apalagi sudah, ya ini yang hadir ke
bisa enjoy kalau bukan wifi. Ya, saya melihat satu kartun menceritakan anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Anak zaman dulu, ya, saya masih ingat kalau mama saya kadang-kadang panggil saya sudah jam 6 teriak pulang ya, saya masih main layang-layang di luar ya, masih main kelereng di luar, pulang ya. Jadi zaman dulu papa mama keluar tarik telinga anak, pulang masuk rumah ya. Zaman sekarang papa mama tarik anak keluar dari kamar, ayo main di sana, main di luar. Anak-anak semua terkungkung, terbelenggu di dalam apa? Di dalam kamar. Yang penting ada apa? Wifi. Lalu terperangkap dengan dunia maya. Nah, saya percaya ya, yang dulu sekarang juga ada beberapa yang main sosmed ya. Nah, sambil dengar cerita, sambil dengar ceramah, HP-nya tetap jalan, saudara sekalian ya. Nah, ini penting tidak? Penting ya, penting tidak penting. Nah, seringkali waktu kita itu habis karena apa? Karena sekali pegang HP, setengah jam terbuang begitu saja ya. Waktu pegang HP 1 jam terbuang begitu saja. Jadi kenapa kita sibuk? Sebenarnya kita sibuk bukan waktu kita kurang. Jadi poin pertama adalah kita sibuk karena kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik. Ya, kalau saya mau pakai istilah, kita bukan jadi tuan atas waktu kita, tapi kita menjadi budak atas waktu kita, oleh waktu kita. Waktu kita itu telah mengendalikan kita. Jadi, saudara sekalian, kunci pertama untuk bisa menjadi orang tua yang bijak, mengatur waktu dengan baik itu adalah kita tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Saya tahu Bapak Ibu tahu semua ini, tapi seringkali kita lalai. Biarlah seminar ini mengingatkan Bapak Ibu ya untuk lebih bijak. Nah, belum lagi berbicara tentang masalah-masalah kerohanian. Banyak orang tidak baca Alkitab karena menghabiskan waktu untuk sosmed ya. Nah, banyak orang tidak beribadah karena menghabiskan waktu untuk sosmed. Banyak orang ikut kebaktian tidak konsentrasi karena lebih sibuk WA-an daripada mendengarkan firman Tuhan ya. Kadang-kadang saya tahu ada jemaat lagi jam kebaktian tapi tiba-tiba WA-nya bisa hidup, saudara sekalian ya. Nah, itu artinya kita tidak bisa lepas dari WA. Itu hal pertama. Jadi orang sibuk itu bukan karena waktunya kurang, tapi karena dia tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua adalah ekspektasi yang tidak logis, memiliki terlalu banyak kegiatan. Nah, konteks orang tua mungkin kita terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan. Waktu kita pakai untuk habis untuk semua pekerjaan. Atau dalam konteks anak, nah saudara sekalian, zaman sekarang anak-anak kadang-kadang sangat sibuk dengan kursus, dengan les, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi hari ini ketika kita berkata menjadi orang tua di zaman sibuk, bukan hanya orang tua yang sibuk, tapi anak-anak juga sibuk, kan? Anak-anak juga les ini. Saya tidak tahu di kota Samarinda. Kadang-kadang di Jakarta, dalam konteks Jakarta, kadang-kadang ada anak hari Minggu pun harus les, ya. Jadi banyak orang tua kalau kebaktian agak panjang sedikit, ya. Kalau berkhotbah agak panjang sedikit, orang tua sudah gelisah, ya. Jadi setelah kebaktian selesai, khotbah selesai, persembahan setelah persembahan, dia mengatakan saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya memberi persembahan, dia langsung berdiri, dia langsung pulang. Ya, kenapa? Doksologi tidak penting, doa berkat tidak penting. Kenapa? Saya pernah tanya. Kenapa? Karena anak saya sudah janji mau les. Hari Minggu masih les. Iya katanya. Kenapa hari Minggu masih les? Karena gurunya sangat sibuk. Untuk dapat guru yang baik, terpaksa harus ambil hari Minggu. Nah, saya bertanya, apakah ini perlu? Apakah ini penting? Apakah ini dibutuhkan oleh anak? Seringkali, saudara sekalian, kita mengukur diri kita dengan berapa banyaknya sibuk kita, mengukur harga diri kita dengan berapa banyak kegiatan yang kita ikuti. Kalau kita terlalu banyak waktu, kita dianggap orang yang tidak penting. Padahal pengajaran Alkitab tidak demikian. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya menggunakan waktu kita dengan bijak. Jadi jangan menghabiskan waktu atau mengatur waktu
hal-hal yang tidak logis. Yang selanjutnya, saudara sekalian, adalah tuntutan zaman. Ya, jadi kita sibuk, saudara sekalian, itu karena zaman menuntut kita bekerja. Ya, nah, zaman dulu ya, papa yang bekerja, mama ngurus rumah. Zaman dulu ya. Zaman sekarang banyak sekali wanita karir, wanita kerja, laki-laki kerja, suami kerja, istri kerja. Nah, ini tuntutan zaman. Nah, tuntutan zaman membuat kita sibuk. Tapi itu tidak menjadi alasan. Tuntutan zaman membuat kita sibuk, lalu kita lebih mengutamakan pekerjaan, kesibukan, status dibandingkan dengan keluarga. Jadi satu hal yang selalu menjadi pegangan bagi kita, yang harus selalu kita ingat bahwa keluarga, suami, istri, anak-anak itu adalah salah satu karunia yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengorbankan keluarga demi mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, bagi saya di dalam kehidupan, hal yang paling indah, hal yang paling bernilai, hal yang paling penting di dalam kehidupan saya, yang pertama itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya mendapatkan keselamatan, saya mendapatkan hidup yang kekal, dosa saya diampuni. Itu yang nomor satu. Nomor dua apa, saudara sekalian? Nomor dua adalah keluarga saya. Keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, itu adalah harta yang nomor dua bagi saya paling penting di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, saya tidak akan mengorbankan keluarga saya demi mengejar karir supaya lebih baik. Saya tidak akan mengorbankan keluarga saya untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Ya, nomor tiga mungkin baru pekerjaan, nomor empat mungkin baru harta. Nah, hari ini banyak orang terbalik, saudara sekalian. Ya, nomor satu mungkin adalah uang. Ya, kalau bahasa Mandarinnya cien. Ya, yang penting dapat banyak uang. Nah, tidak apa-apa. Saya korbankan integritas saya korbankan keluarga saya korbankan yang lain. Namanya keluarga hari ini, keluarganya kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga itu. Jadi saudara sekalian, hal yang penting adalah yang pertama kita harus menaklukkan kesibukan dengan menata diri, mengatur waktu dengan lebih bijak, kurangi hal-hal yang tidak penting. Yang kedua adalah kurangi ekspektasi yang tidak logis. Yang ketiga, meskipun tuntutan zaman membuat kita sibuk, kita tetap tidak boleh melalaikan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Nah, satu refleksi untuk kita, saudara sekalian ya. Kesibukan. Apa yang membuat saya sibuk? Nah, kalau saudara berkata, saya sibuk. Apa yang membuat saya sibuk? Yang kedua, apa alasan kesibukan saya? Saya sibuk itu karena kebutuhan hidup, saya sibuk karena mau aktualisasi diri, atau saya sibuk karena ambisi. Ya, saya sibuk karena ambisi. Nah, satu kali satu tanya jawab, ada seorang ibu tanya saya, ya, Pak, saya ingin menghabiskan waktu dengan anak saya, tapi anak saya sibuk dengan kegiatan di sekolah dan ekstrakurikuler. Saya sendiri sibuk dengan pekerjaan saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya tanya balik kepada ibu itu. Ibu, suami ibu kerja. Ibu sendiri kerja. Kalau suami ibu kerja, uangnya cukup tidak? Cukup. Ya. Lalu kenapa ibu kerja? Ibu itu bilang, karena saya punya pendidikan yang tinggi. Saya punya pendidikan yang tinggi, saya tidak kerja. Nah, lalu saya tanya, kamu kerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kamu? Enggak. Kalau saya tidak kerja, kebutuhan keluarga tetap cukup. Nah, kalau kamu tidak kerja, kamu punya banyak waktu bersama dengan anak, kamu merasa apa? Saya merasa saya menyia-nyiakan waktu saya. Saya merasa saya menjadi orang yang ngoyong, tidak berguna katanya. Nah, saya bilang ibu sudah punya pandangan yang salah. Pandangan yang salah adalah ibu bekerja, ibu menyibukkan diri bukan untuk kebutuhan
kebutuhan, tapi untuk aktualisasi diri, supaya diri dianggap penting. Nah, saya katakan ibu, waktu bersama dengan anak itu tidak panjang. Ya, nanti sebentar anak kalau sudah masuk sekolah, sudah SMP, sudah SMA, biasanya mereka sudah mau belajar mandiri. Selagi mereka masih mau mengikut kita, maka kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, seringkali saya menemukan ada ironi di dalam kehidupan kita. Ironi dalam kehidupan adalah ada keluarga, ketika keluarga baru dibentuk, papa mama sibuk cari uang, anak baru menginjak masa kanak-kanak, papa mama sibuk, anak membutuhkan anak, papa mama bilang apa? Sorry nak, papa mama tidak punya waktu. Papa mama harus mencari uang sebanyak-banyaknya supaya kamu hidup bahagia. Nah, kemudian papa mamanya dapat banyak duit, kehidupannya sudah mulai mapan, maka anaknya sudah mulai besar. Ketika anaknya sudah mulai besar, sudah mulai remaja, maka papa mamanya bilang, nah sekarang papa mama sudah punya banyak waktu, papa mama sudah punya banyak uang, mari ikut papa mama. Anaknya bilang apa? Papa mama, saya sudah tidak butuh papa mama lagi. Ya, jadi anaknya sudah hilang. Setelah itulah ironi kehidupan. Jadi kalau bapak ibu masih punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama dengan anak, pakailah waktu itu sebaik-baiknya. Korbankan yang lain, jangan korbankan anak. Korbankan harta mungkin, korbankan kesempatan karir mungkin, korbankan hal-hal yang lain, tapi jangan korbankan keluarga. Jadi untuk menjadi orang tua yang bijak di zaman yang sibuk ini, hal pertama yang kita tanam di dalam hati pikiran kita itu, yang pertama paling penting di dalam kehidupan saya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya bawa anak-anak semua percaya kepada Yesus. Hal kedua yang paling penting adalah kesatuan keluarga saya. Jangan sampai saya punya banyak uang tapi anak saya hilang. Saya punya karir yang tinggi, keluarga saya hancur. Untuk apa saudara punya kehidupan seperti ini? Menjadi orang tua yang bijak di zaman yang sibuk, tahu kenapa saya sibuk, apa alasan saya sibuk, ya. Kemudian yang ketiga, apakah semua kegiatan saya itu penting dan harus dilakukan? Apakah akibatnya kalau saya mengurangi kegiatan saya? Nah, saudara sekalian, itu adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi, ya. Pengajaran Alkitab mengatakan, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Alkitab itu mengajarkan supaya kita tidak menuntut lebih daripada apa yang seharusnya kita perlu lakukan. Jadi poin saya adalah, seringkali kita sibuk bukan karena kita harus sibuk, tapi kita memilih untuk sibuk, lalu kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, mengabaikan hal yang penting. Ya, kita sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, mengabaikan hal-hal yang penting. Nah, kita sibuk untuk hal-hal yang seharusnya tidak menjadi kebutuhan kita, lalu mengabaikan tanggung jawab utama kita sebagai orang tua. Jadi di dalam Alkitab mengatakan sebagai orang tua kita diberi tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak kita. Oke, sampai di sini itu poin pertama saya, ya. Jadi kenapa kita sibuk? Seringkali kita sibuk bukan karena kita tidak punya waktu, bukan karena pekerjaan kita terlalu banyak, bukan karena, ya, kita harus kerjakan ini, kerjakan itu, tetapi sesuai dengan kata Alkitab, kita tidak menjadi orang yang bijak. Kita tidak menjadi orang yang bijak memakai waktu kita, ya. Nah, Bapak Ibu kalau merasa sibuk, pulang refleksi, ya. Refleksi bukan tapi refleksi pijit-pijit, ya, beda, ya. Nah, refleksi itu apa? Refleksi itu pulang, duduk, yang tenang-tenang, pikirkan, kenapa ya selama ini saya sibuk, ya? Kenapa ya? Kalau terlalu banyak sibuk karena menghabiskan waktu dengan gadget, bertobat, berhenti gadget, ya. Hari ini banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu kecanduan gadget, ya. Banyak bapak-bapak juga kecanduan games, ya. Ibu-ibu juga kecanduan games, ya. Nah, ibu-ibu kecanduan drakor, ya. Bapak-bapak kecanduan games, anak-anak terlantar, saudara sekalian, ya. Jadi kita tidak berharap kejadian ini terjadi
Yang kedua, bagaimana mengatasi kesibukan? Bagaimana mengalahkan kesibukan? Untuk mengalahkan kesibukan, maka kita harus memberi prioritas kepada keluarga. Ya, jadi waktu itu bukan alasan bagi kita untuk tidak mementingkan keluarga. Berulang-ulang saya katakan saudara sekalian, kita sibuk itu bukan karena pekerjaan kita banyak. Kita sibuk tidak punya waktu untuk keluarga bukan karena kita tidak cukup waktu. Kita sibuk tidak punya waktu untuk keluarga karena yang pertama kita tidak bisa mengelola waktu dengan bijak. Yang kedua, karena kita tidak memprioritaskan keluarga. Jadi sebagai orang tua, Tuhan memberikan keluarga kepada kita, maka kita harus memprioritaskan keluarga. Nah, saudara sekalian, sebagai pendeta, seringkali ada orang datang memberikan, meminta konselingnya. Jadi sebelum saya memberkati orang, pasangan suami istri, maka saya memberikan nasihat. Beberapa nasihat saya, yang pertama, saya bilang, kalian harus menjaga kekudusan hidup keluarga. Yang kedua, saya katakan, kalian harus mempertahankan keutuhan keluarga. Artinya apa? Kalian kalau mau saya nikahkan, pemberkatan nikah, kalian tidak boleh bercerai. Itu selalu saya pesankan. Kalau mau cerai, jangan nikah. Kalau mau nikah, jangan cerai. Ya, calon pasangan suami istri saya selalu tanya, kamu punya cita-cita cerai enggak? Kalau punya, jangan nikah. Ya, nah, yang baru nikah itu ya biasanya sih pasti bilang enggak lah ya. Kalau belum pernah sih, saya udah nikah hanya orang yang belum pernah. Kamu punya cita-cita cerai? Ada. Nah, kapan? Bulan depan. Wah, kalau gitu ya nggak usah ya. Nggak ada seperti itu ya. Selalu saya tanya. Nah, kemudian saya katakan, kalau mau nikah jangan cerai. Kalau mau cerai jangan nikah. Nah, nasihat saya ketiga biasanya adalah, kalau kamu mau punya keluarga, utamakan keluarga kamu daripada yang lain. Keluarga itu kayak taman, saya bilang ya. Satu taman yang Tuhan titipkan kepada kalian. Taman itu harus ditanam dengan cinta supaya dia tumbuh menjadi bunga-bunga yang indah. Harus ditanam dengan waktu bersama supaya taman itu bagus. Jadi kalau waktu kamu tidak habiskan untuk taman kamu tidak berikan cinta kepada taman kamu, maka yang namanya keluarga itu akan jadi terlantar. Pernah lihat taman terlantar? Pernah ya. Taman terlantar itu lama-lama jadi hutan rimba. Nah, kalau taman terlantar jadi hutan, lama-lama itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar ada di sana, jadi tidak enak ya. Jadi pernah saya lihat ada satu rumahnya bagus, tapi sudah lama tidak ditinggalin orang. Di depannya tumbuh pohon-pohon liar semua, jadi tidak indah. Jadi saya bilang, saya juga katakan, kalau kamu mau punya keluarga, berikan prioritas kepada keluarga kamu. Kalau kamu tidak mau beri prioritas kepada keluarga kamu, jangan punya keluarga. Ya, ingat baik-baik ya. Keluarga itu seperti satu taman yang perlu dirawat dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan waktu. Kalau kamu tidak memberikan waktu untuk keluarga kamu, kalau kamu tidak memberikan cinta kepada keluarga kamu, maka keluarga kamu itu tidak akan menjadi taman yang indah. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan untuk keluarga? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan untuk anak-anak? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan untuk suami atau istri? Seringkali ya kita gampang mengorbankan keluarga kita untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak penting. Jadi yang kedua, kalau kita mau mengalahkan kesibukan,
bagaimana menjadi orang tua di zaman sibuk, kita harus memprioritaskan keluarga. Memberi prioritas adalah dengan sengaja mengatur waktu untuk dihabiskan bersama dengan keluarga. Ya, jadi kita di dalam jadwal kita itu ada waktu untuk keluarga kita. Ada waktu untuk suami saya, ada waktu untuk istri saya, ada waktu untuk anak-anak saya, ya. Kemudian bukan sisa waktu, kemudian bukan waktu yang gampang ditukar dengan apapun juga, ya. Kemudian ada komitmen dan terjadwal untuk anggota keluarga untuk memiliki waktu berkualitas. Bahasa Inggrisnya quality time. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengatur waktu, memprioritaskan keluarga kita. Ya, tapi mengatur waktu quality time, kita juga harus bersama-sama, ya, sepakat. Kalau kita piknik bersama, ya, ada anak, saya tanya, kamu piknik enak nggak? Nggak enak. Kamu kemana? Ke Eropa, ya. Piknik ke Eropa enak, Pak? Enak katanya. Tapi nggak nikmat katanya. Kenapa? Karena sambil piknik Bapak bawa laptop kerja. Ya, sama saja Bapak pindah kantor. Ya, jadi Bapak selama ini kantornya di Jakarta, nah kantornya di Jerman, ya, kantornya di Eropa. Jadi sambil piknik Bapak bilang, sana kamu pergi jalan, nikmati pemandangan. Bapak kerja aja di sini. Nah, itu sama saja tidak ada artinya, saudara sekalian. Jadi benar-benar menumpahkan perhatian, kasih. Nah, sekali lagi saudara sekalian saya katakan, ya, keluarga itu seperti sebuah taman. Taman yang Tuhan titipkan dari surga untuk kita. Dan di dalam taman itu harus ditanami dengan bunga-bunga yang indah, tumbuhan yang bagus, kalau bisa dikasih satu aliran sungai, ada kolam ikan dan sebagainya. Untuk memelihara taman, kita perlu bersama-sama menginvestasi cinta, menginvestasi waktu, menginvestasi perhatian. Kalau kita masing-masing sibuk, kita masing-masing tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama dengan taman, taman kita akan berantakan. Keluarga kita itu akan menjadi seperti sebuah tempat yang gersang. Mungkin tumbuh-tumbuhan yang mati, mungkin tumbuh rumput-rumput liar. Atau kita punya kolam itu penuh dengan lumut dan diisi dengan jentik-jentik, bahkan mematikan. Sehingga keluarga itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Jadi kenapa? Seringkali alasannya adalah saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk mengelola taman keluarga saya. Hari ini kalau saudara mau keluarga saudara bahagia, saya katakan mau tidak mau Bapak Ibu harus ambil keputusan, harus ambil tekad. Saya akan habiskan banyak waktu untuk bersama keluarga saya. Bisa piknik, bisa makan, ya. Jadi kalau makan itu tidak berarti kita masing-masing di meja makan lalu kita keluarkan gadget sibuk sendiri, ya. Nah, kalau coba kita Bapak Ibu lihat, kalau ke restoran, ya, ada bapak, ada ibu, ada dua anak, untuk sekali duduk pertama yang dilihat apa? Keluarin gadget, ya. Ya, di meja yang sama, tapi ibu ada di dunia yang lain, bapak ada di dunia lain, anak ada di dunia lain, anak yang satu ada di dunia lain, cuma fisik bersama saja, tapi hati pikiran tidak bersama-sama. Ada keluarga begini, makan tidak boleh bawa gadget, ya, waktu keluarga tidak boleh bawa gadget. Jadi masing-masing harus memprioritaskan keluarga, ya. Kemudian main games bersama. Nah, dalam konteks keluarga Kristen, maka kita harus punya altar keluarga. Altar keluarga adalah waktu kita berkumpul bersama, berdoa bersama, sharing bersama. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya kebiasaan seperti ini atau tidak. Ya, ada keluarga-keluarga yang baik, setiap malam sebelum tidur berkumpul bersama di satu ruang. Lalu di sana tanya, nah hari ini kamu bagaimana di sekolah? Nah hari ini kamu bagaimana di sekolah? Papa bagaimana bekerja di kantor? Mama bagaimana bekerja di kantor? Setiap malam itu ada sharing bersama dan ada doa
Saya percaya kalau kita prioritaskan, maka kita akan membentuk keluarga yang indah dan bahagia. Kuncinya apa, saudara sekalian? Kuncinya bukan kita punya waktu atau tidak punya waktu. Kalau tanya kita punya waktu atau tidak punya waktu, pasti jawabannya nggak ada waktu. Tapi kuncinya adalah apakah saudara mau atau tidak mau. Apakah saudara mau waktu bersama dengan keluarga atau tidak mau bersama dengan keluarga? Kalau mau, saudara pasti prioritaskan. Ya, oke. Relasi anggota keluarga itu harus dibangun di atas ikatan emosi. Oleh sebab itu, setiap orang itu harus hadir secara utuh dan ada keterbukaan di antara sesama anggota keluarga. Nah, yang terakhir, relasi kita itu tidak dapat ditukar dengan uang atau pemberian fisik apapun juga. Ini juga penting. Banyak orang tua merasa saya tidak punya banyak waktu. Nanya anaknya, nak kamu mau apa? Papa belikan. Nak kamu mau apa? Mau kemana? Papa belikan. Kamu pergi saja. Nah, saudara sekalian, lama-lama kita menukar relasi kita, kasih sayang kita dengan uang, dengan pemberian, dengan hadiah, tapi tidak ada attachment, tidak ada keterikatan emosi antara kita. Ya, terakhir adalah wibawa orang tua terhadap anak adalah berbanding lurus dengan berapa banyak waktu yang kita perhatikan, ya, waktu dan perhatian yang kita berikan kepada anak. Semakin sedikit waktu yang diberikan, semakin kecil wibawa yang kita berikan. Ya, nah saudara sekalian, banyak orang hari ini mengeluh. Anak saya sekarang tidak mau dengar saya. Anak saya sekarang suka memberontak. Kenapa bisa begitu? Ya, poin ini penting, saudara sekalian. Anak mau dengarkan kita kalau kita banyak menghabiskan waktu bersama dengan dia. Anak tidak akan dengarkan kita kalau kita tidak habiskan waktu dengan dia. Ingat ini baik-baik. Ya, makanya saya tulis wibawa kita kepada anak itu berbanding lurus dengan berapa banyak waktu kita habiskan bersama anak. Kalau kita tidak pernah habiskan waktu bersama dengan anak, kita kasih uang, kasih hadiah, kasih pemberian, maka wibawa kita kepada anak itu akan hilang. Kita hanya akan menjadi mesin ATM dari anak kita. Anak kita hanya akan cari kita kalau mereka punya uang, butuh uang dan butuh sesuatu. Tapi kalau kita habiskan waktu bersama dengan anak, maka anak kita itu akan menghargai kita, menghormati kita. Ya, kalau kita mengajarkan kepada kita, ya, haruslah kau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau dalam perjalanan, apabila kau berbaring, dan apabila kau bangun. Nah, apa artinya ayat ini? Ayat ini aslinya adalah berbicara tentang kita sebagai orang tua harus menurunkan iman dalam segala kondisi. Ketika kita dalam perjalanan, di rumah, bangun, duduk, berbaring, anak kita ada di sekitar kita dan kita bisa bersama dengan dia. Nah, kuncinya cuma satu, menghabiskan waktu bersama dengan anak. Ya, terakhir sudah sampai di sini, saudara sekalian. Jadi kalau saya simpulkan, zaman sekarang semua orang sibuk. Ya, zaman sekarang banyak orang merasa tidak punya waktu yang cukup. Ya. Tapi kenapa kita sibuk? Itu yang perlu saudara tanyakan. Saudara sibuk karena hal yang penting atau karena hal yang tidak penting? Yang kedua, kita sibuk bukan alasan bagi kita untuk menelantarkan dan mengorbankan keluarga. Kita sibuk harus memprioritaskan keluarga. Ya, kalau saya pakai bahasa yang ekstrim, ya, miskin sedikit tidak apa-apa, yang penting keluarga bahagia. Tidak dihargai di masyarakat sedikit tidak apa-apa, yang penting keluarga saya bahagia. Daripada saya kaya raya, punya banyak rumah, punya banyak tanah, punya banyak mobil, punya kedudukan yang tinggi, tapi keluarga saya hancur. Ya, jadi yang lebih penting apa? Keluarga saya. Firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Bijaksana
kita pakai waktu kita sebaik-baiknya untuk keluarga saya. Ya, masih ada beberapa menit ya, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan saudara-saudari untuk bertanya. Ada moderator yang akan menuntut kita. Terima kasih. Ya, saya tunggu di sini aja Bu ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh saya jawab. Bu, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Pendeta yang sudah memberikan Bapak Ibu yang terkasih, dari pemaparan yang sudah disampaikan dengan begitu jelas, ya, pasti juga ada persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh putra putri atau keluarga Bapak Ibu. Dan pada kesempatan pagi ini, kami memberikan kesempatan yang terlebih dahulu kepada orang tua yang anaknya ada di bangku SMP, ya. Kami persilakan dulu. Mungkin ada yang bertanya dari anak-anak atau dari keluarga orang tua yang putra putrinya sekarang di usia SMP. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau dipertanyakan kepada narasumber kita. Dipersilakan. Bisa mengangkat tangan Bapak Ibu? Dari SMP. Kalau tidak ada, SMA, ya, karena sesi ini untuk SMP dan SMA kepada orang tua. Kalau Bapak Ibu nggak apa-apa, ya, puji Tuhan. Pak, bisa dikasih mic-nya kepada, ya, terima kasih. Ibu di depan. Ya, persilakan Ibu. Selamat siang. Ada yang mau saya tanyakan. Anak-anak itu dari mulai kecil sampai dia sekarang ada yang SMA, ada yang SMP, anak saya ada yang ke kuliah, selalu berkumpul sama saya gitu loh. Tapi jadinya itu anak-anak itu kok kenapa nggak bisa mandiri ya gitu. Padahal kita sudah mulai melepas dia gitu loh. Cuma nggak bisa mandiri. Jadi apa-apa itu sedikit-sedikit mami gitu. Itu aja. Gimana cara mengatasinya gitu. Padahal kita sudah memberi kesempatan untuk anak-anak itu bisa melakukan sendiri gitu loh. Tapi mereka selalu seperti tergantung gitu loh kepada kita. Gitu aja. Terima kasih. Ya. Ya, langsung dijawab aja Pak. Ya, ini yang terbalik ya. Tadi saya cerita ekstrimnya adalah orang tua sama sekali tidak punya waktu untuk bersama dengan anak. Ini ekstrimnya adalah orang tua banyak waktu bersama dengan anak. Ini adalah sesuatu yang bagus. Akibatnya anak-anak menjadi tidak mandiri. Ya, ada seorang ahli mengatakan ketika anak kita berusia sekitar SD sampai TK itu 0 sampai sekitar 5 tahun, maka keputusan itu 100% itu harus dari orang tua. Orang tua yang ambil 100%. Kamu makan apa, kamu pakai apa, kamu lakukan apa, itu 100% dari anak. Kemudian ketika anak mulai umur 5 sampai 10 tahun, itu kita sudah mulai melepas sedikit tanggung jawab kepada anak. Ya, melepas tanggung jawab, yang ahli mengatakan itu adalah 25%. 75% itu tetap dipegang oleh orang tua, tapi hal-hal yang tidak esensial itu boleh dipilih oleh anak-anaknya. Ke supermarket, nah kamu mau beli apa, boleh kasih uang untuk mencoba, tapi tidak sampai 3 juta saudara sekalian ya. 3 juta habis kita ya, kasih dia 5.000, kamu mau beli apa, latih mereka untuk mandiri ya. Hari ini kamu mau pakai baju apa, silakan pilih sendiri. Kamar kamu mau apa, silakan kamu pilih. Nah, itu waktu umur 5 sampai 10 tahun itu 75%. Umur 10 ya sampai 15 tahun itu anak-anak remaja itu sudah boleh 50% lepaskan kepada anak. Ya, jadi bagaimana mengukurnya? Ya jangan tanya saya ya. Nah, 50% tapi itu teori ya. Kemudian ketika anak-anak umur 15 sampai 20 tahun, 75% itu keputusan anak, 25% itu keputusan orang tua. Ketika anak sudah di atas 20 tahun, biasanya 100% harus diserahkan kepada anak untuk memutuskan. Jadi kalau kita didik anak kita itu baik. Nah, ada kalanya keluarga itu, papa mama itu terlalu khawatir. Nah, kadang-kadang terlalu khawatir, bahasa tidak enaknya itu terlalu dominan.
sehingga anak-anak itu mati kutu ya di bawah ketek papa mamanya ya. Jadi terus menerus kita yang atur, terus menerus kita yang atur ya. Saya kenal ada keluarga yang anaknya sudah berkeluarga, papa mamanya itu masih atur, termasuk nama dari cucunya papa mama yang harus kasih nama ya. Kemudian cucunya sekolah di mana, ini kakek nenek yang putuskan. Saya berpikir kasihan anak ini, sudah punya anak tidak bisa atur sendiri, itu sudah terlambat ya. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa mandiri, saya kira dilepas dan diberi tugas secara perlahan tapi terukur. Jadi harus dilatih. Jadi jangan sedikit mami seperti ini, mami seperti ini, mami lalu kita datang, mami lalu kita datang ya. Mami punya kerjaan, kamu sudah besar ya, putuskan sendiri ya. Jadi harus tega. Nah, saya sebagai orang tua kadang-kadang kita tidak tega ya. Anak kita pergi yang nangis, anaknya bahagia, kita papa mama yang nangis ya. Nah, kita tidak tega. Jadi jawaban dari saya untuk ibu adalah belajar untuk tegaan sedikit. Kalau hal-hal yang tidak esensial, yang tidak berhubungan secara sangat penting, berikan kesempatan kepada anak-anak untuk ambil keputusan. Dan kadang-kadang ketika anak minta sesuatu, lemparkan balik, suruh mereka yang memutuskan dan kita mengawasi saja. Dengan demikian pelan-pelan kita berikan bimbingan. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana Mami? Sudah puas dengan jawabannya? Oke. Satu lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatan. Saya mewakili orang tua dari SMP. Nama saya Pak Yakob. Selamat pagi Pak Tegilius. Bagi Pak. Saya sedikit untuk menyampaikan beberapa case bagaimana para pemimpin yang gagal. Misalkan contoh di Alkitab Imam Eli, Hofni dan Phineas gagal. Yang kedua, Triporen. Mungkin Bapak sudah kenal, ini seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika, punya buku namanya The Purpose Given Life. Itu sangat terkenal di seluruh gereja dan banyak gereja mengadopsi seluruh belahan dunia ini. Tapi anak Triporen justru menjadi LGBT. Yang kedua, seorang pakar teologi yang sangat luar biasa, John Piper. Dia kalau pikir itu seorang reform yang sangat kental, tetapi bagaimana anaknya juga gagal. Apakah ini salah dari orang tua salah mendidik, atau ini sudah memang di dalam penetapan dan kedaulatan agama? Terima kasih. Atau yang terakhir saya tidak tangkap Pak. Atau ini apa? Yang pertama salah mendidik atau kedua pemikiran saya, apakah ini salah dari orang tua mendidik atau ini memang sudah di dalam penetapan dan kedaulatan agama? Oh, penetapan dan kedaulatan ya. Oke ya. Yang pertanyaan kedua, pertanyaan pertama itu praktis ya, salah didik ya, salah asuh. Pertanyaan kedua adalah teologis ya. Nah, ya jadi ini pertanyaan yang sangat mendalam ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat keluarga, banyak keluarga yang orang tuanya adalah hamba-hamba Tuhan yang baik. Ya Samuel, anaknya juga tidak seperti bapaknya ya. Bukan Samuel yang ada di dalam ruangan ini ya, Samuel yang ada di dalam Alkitab ya. Ya Daud ya, anak-anaknya juga bermasalah. Imam Eli, anaknya juga bermasalah. Bapak Abraham juga anaknya bermasalah kan. Yakub, anaknya juga bermasalah. Nah ini menjadi peringatan bagi kita. Orang-orang yang hebat seperti itu kalau tidak hati-hati ya mengelola keluarganya bisa saja tetap bermasalah. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kita tidak lebih baik dari mereka ya. Jadi kita tidak menghakimi ini salahnya siapa, ini salahnya siapa, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu menjadi refleksi bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa ini adalah ya satu hal yang menjadi peringatan yang sangat keras kalau kita tidak baik-baik ya, mempergunakan waktu kita untuk bersama dengan keluarga kita akan bermasalah. Bahkan ya Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu ini dengan baik
kali saya katakan, kita hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, majelis pengurus gereja sudah sebaik-baiknya menghabiskan waktu mengelola keluarga kita. Kadang-kadang ya ada 1-2 kasus yang keluarga itu bermasalah, itu karena serangan dari si jahat. Iblis juga tidak senang ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu strategi iblis yang paling jitu dan paling gencar dilakukan sekarang adalah menyerang keluarga Kristen. Ya, menyerang keluarga Kristen. Dan kalau keluarga Kristen hancur, hancurlah gereja. Karena gereja terdiri dari unit-unit keluarga. Keluarga kuat, maka gereja kuat. Ya. Kemudian Bapak tadi menyebut beberapa contoh, ya, Rick Warren, John Piper, dan sebagainya. Mereka adalah teolog-teolog yang besar. Ya. Keluarga mereka juga bermasalah. Nah, ini kemungkinan besar bisa saja, ya saya tidak tahu, saya tidak menyelidiki, bisa saja ini kesalahan dari papa mama, atau bisa saja ini dari kesalahan anak-anak, atau bisa saja ini karena serangan dari si jahat. Ya, kemudian Bapak Ibu, kita juga harus berpikir secara fair, berpikir secara jujur ya. Di dalam dunia ini mungkin ada 300 teolog-teolog besar ya, 300 teolog-teolog besar. Yang keluarganya bermasalah ada berapa? Ada 5. Ya, ini 5 yang kita ungkapkan terus. Ada 295 yang keluarganya bagus-bagus, kita tidak pernah ngomong. Ya, jadi kalau kita mau ngomong, John Piper keluarganya bermasalah, ya, Rick Warren keluarganya bermasalah, Pendeta Billy Graham anaknya pernah bermasalah, sekarang sudah bertobat jadi bagus. Itu yang harus kita ngomongkan juga ya. Ya, Charles Swindoll keluarganya bagus ya. Kemudian D.A. Carson keluarganya bagus. Jadi ada keluarga pemimpin gereja bermasalah, tapi lebih banyak pemimpin gereja keluarganya bagus. Nah, jadi ini yang harus kita ungkapkan juga ya. Jadi apakah ini penetapan Allah? Saya percaya Allah kita itu baik. Allah tidak pernah menetapkan kamu sakit ya, kamu rusak ya, kamu bermasalah ya, enggak ya. Ya, kita bermasalah karena kita tidak waspada dan kita tidak hati-hati. Karena itu perlu kita hidup dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Hidup dekat dan bersandar kepada Tuhan pun kadang-kadang kita bisa tergelincir, jatuh. Tapi Tuhan tetap akan kuatkan. Ya, makasih Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Timotius buat materi yang sudah disampaikan pada kali ini, dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada penghujung acara kita akan segera mengakhiri sesi ini. Kita akan mengakhiri sesi ini kepada Bapak. Puji Tuhan, terima kasih untuk materi yang boleh disampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasihkan Tuhan. Kita akan mengakhiri sesi pertama ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk maju berdiri. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Menjadi komitmen kita sebagai orang tua dalam menghadapi kehidupan zaman sekarang ini. Kita perlu Tuhan, kita perlu Dia menjadi kepala dalam keluarga kita, mengalami kasih karunia Tuhan setiap saat, setiap waktu, agar keluarga kita menjadi semakin kuat dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Bapak Ibu, kita dengan pujian. Dan
memimpin dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk menjadi orang yang bijak, khususnya dalam memakai waktu kami. Dalam konteks hari ini, memakai waktu kami dengan bijak bersama dengan keluarga kami. Bapak, kami akui kami orang berdosa, kami sering lalai, kami sering lebih mementingkan hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang tidak penting sehingga mengorbankan keluarga kami. Bicara khusus berdoa bagi keluarga-keluarga dari Bapak Ibu saudara-saudari kami yang hadir pada hari ini. Mungkin sebagian mereka sedang bergumul dalam relasi suami istri, ada yang sedang bergumul dalam relasi dengan anak-anak. Mereka merasakan anak-anak mereka tidak patuh, suka memberontak, atau bahkan tidak mandiri. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami. Mulai saat ini kami bertekad untuk mengutamakan Tuhan dan mengutamakan keluarga kami, supaya kami bisa menghabiskan waktu yang penuh kualitas bersama dengan anak. Dan ketika ikatan emosi terjadi di antara kami dengan anak-anak, maka relasi kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi perjalanan pulang dari saudara-saudara kami ke tempat masing-masing. Sebagian akan melanjutkan kegiatan. Tuhan terus berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan doa penutup pada sesi yang pertama ini, berakhir juga seminar parenting untuk sesi yang pertama. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu